Kasus ijazah palsu emang semakin menarik aja setelah naik ke penyidikan. Masing-masing pihak saling adu argumen, tetapi tampaknya penasehat Polri terbawa emosi hingga dia sebut bahwa pengacara TPUA Hoizinuddin benci kepadanya. Sontak itu membuat semua yang ada di situ tersentak, terkejut. Bagaimana bisa seorang penasehat Polri bisa keluarkan kata-kata seperti itu? Panikkah atau apa? Saya hanya menyampaikan ya, pengacara ini benci banget sama saya. Oh, enggak begitu, Pak. Itu tuduhan, Pak. Benci nggak? Enggak, itu kritik. Benar-benar cinta mungkin. Oke, silakan. Kita kritik fokus kepada objeknya. Kalau serang pribadi, mohon maaf, setiap orang punya hak untuk membela diri. Karena saya dulu yang jangan mengatakan. mengulang kesalahan di Garuda lagi, Pak. Mohon maaf, Bapak. Sorry, saya tunggu dulu. Benar-benar cinta ya. Terima kasih banyak, Pak. Enggak, katanya. Status ijazah saudara Joko Widodo saat ini dalam sengketa hukum, baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, sengketa perdata bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan secara pidana bergulir di Barreskrim Polri melalui Dumas, TPUA, dan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah saudara Joko Widodo. Dengan demikian, status ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dideskripsikan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menegaskan itu inkrah. Karenanya, kami menghimbau seluruh pihak untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik proses hukum perdata maupun pidana. Oh, itu kan hak mereka. Makanya hari ini saya senang sekali kalau lawan debat saya jadi kuasa hukum Jokowi. Jadi representatif mewakili Jokowi. Hari ini ada dua narsum, bukan representasi Jokowi, tapi rasa-rasa pembela Jokowi. Itu satu hal. Ini bukan yang kedua. Saya totalis 100% adalah pembela Jokowi. Tapi tidak punya legal standing, bukan kuasa hukum. Kalau kita bicara tentang proses perkara, itu adalah kuasa hukum. Maka itulah yang punya legal standing bicara statement hukum. Tapi pernah melihat ijazah asli loh? Nah, itu kan versi dia. Maka tunjukkan di sini kalau pernah. Oke. Tunjukkan saja. Rakyat itu ya, mohon maaf kalau tadi rakyat katanya jangan bodoh-bodoh, saya juga minta rakyat ayo pintar seperti profesor yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Jadi meragukan, kenapa? Karena tidak lihat ijazah aslinya misalnya. Loh, rakyat berhak untuk pintar, jangan bodoh. Nggak ada, wong ijazah cuma fotokopi jadi laporan kok jadi penyidikan. Aduh, ini pada Polda loh kelasnya. Rakyat itu pintar, Polda menghormati kelasnya. betul. Metro Jaya lagi. Jangan ada framing ya yang menggiring opini publik ingin Proses penyelidikan perkara Dumas berdasarkan laporan TPUA tanggal 6 Desember 2024 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI-29-4 Romawi /Res /1.24/2025 Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik /1007 /4 Romawi /Res /1.24/2025 Dittipidum tanggal 10 April 2025 belum sepenuhnya tuntas karena belum melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Barreskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Dan dari Rosulio, kenapa mengajukan apa yang mereka bawa sebagai penelitian itu? Karena sebelumnya ini sudah menjadi laporan Dumas tapi tidak diperiksa oleh Barreskrim. Berarti Anda gitu juga masih mempertanyakan gelar perkara khusus ini masih belum memuaskan untuk bukan belum memuaskan, gelar perkara khusus belum ada hasil. Oke. Nah makanya kenapa Polda ya tadi kalau nggak ada pesanan ngapain buru-buru? Kayaknya udah kebelet ini Polda. Udah dibantah Bang, nggak ada pesanan loh Bang. Ya itu versi mereka. Saya menggunakan parameter tahapan sehingga kalau tidak ada pesanan mana mungkin bisa ini melompat. Itu satu hal. Yang kedua,
Lagi-lagi kalau kita bicara bukti, nggak butuh 20 bundel, 100 bundel, 1000 bundel. Satu bundel saja ijazah asli, tunjukkan selesai. Dan pada kasus yang di Polda naik tadi, saya ulangi lagi. Bukti yang dibawa fotokopi. Begitu. Bung Andi. Perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE yang dilaporkan saudara Joko Widodo pada Polda Metro Jaya dengan nomor LP-B-2831-4 Rumawi. Relawan Jokowi sambut kasus ijazah Jokowi palsu naik ke penyidikan, sudah kami yakini. Polda Metro Jaya menaikkan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Relawan Projo menyebut sudah meyakini hal itu sejak awal kasus ini dilaporkan Jokowi. Freddy menyebut Jokowi telah menunjukkan ijazah miliknya kepada kepolisian. Dia menyebut polisi juga telah mencari fakta-fakta selama proses penyelidikan. Freddy menganggap terlapor Suryo telah menuduh Jokowi terkait ijazah sekolahnya. Dia menilai para terlapor harus bertanggung jawab. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terkini laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi. Penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait laporan tersebut pada hari Kamis. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan, ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Kasus tudingan ijazah itu pun ditingkatkan ke tahap penyidikan.